Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, dosen bukan, guru juga bukan, tapi saya adalah Bubu Acu. Assalamualaikum, halo semuanya, terkhusus warga Lampung, Tabik pun. Saat ini saya sedang berada di salah satu pantai yang ada di Desa Totoharjo, masih di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Pantai Blebu. Seperti apa keindahan pesona yang ada di pantai ini, dan ada apa saja sih di pantai ini? Yuk ikutin videonya! Sebelum lanjut, seperti biasa, aku mau kasih tahu buat kalian yang mau kesini. Kalian masih ingat dengan jalan ini? Kalau belum, kalian tonton dulu di video sebelumnya, yaitu di Pantai Minang Rua. Karena untuk menuju Pantai Blebu ini arahnya hampir sama menuju Pantai Minang Rua. Bedanya, untuk menuju Pantai Minang Rua dari masjid ini arahnya ke kiri. Sedangkan untuk menuju Pantai Blebu dari masjid ini arahnya tinggal lurus terus aja. Masjid tadi itu namanya Masjid At-Taqwa. Dari masjid tersebut sampai ke Pantai Blebu jaraknya 2 km. Dan setelah kalian lurus dari arah masjid ini, nanti ada pelang menuju Pantai Blebu, tinggal lurus terus ikutin jalan. Untuk akses jalan menuju pantai ini sudah cukup bagus dan bisa dilalui kendaraan roda 2, bahkan roda 4 ya. Saat berada di jalan ini, aku melihat adik-adik yang sedang berjalan. Dan ada salah satu adik tersebut yang sadar akan kamera dan sempat mengekspresikan tangannya. Setelah memasuki jalan ini, arahnya lurus terus aja dan ikutin jalannya, arahnya lurus terus. Dan dari sepanjang jalan ini terlihat pemandangan indah yang masih banyak sekali tanaman hijau dengan hembusan angin disertai dedaunan yang membuatnya menari-nari. Terus saat kalian memasuki jalan ini harap berhati-hati juga karena di sini jalannya arahnya turunan dan terdapat tikungan tajam. Pokoknya kalian juga jangan lupa untuk cek selalu kondisi kendaraan kalian juga ketika hendak bepergian. Nah, dari sini nanti ketemu perempatan, kalian ambil arah kiri, terus ikutin jalan sampai nanti ketemu pertigaan, lalu berbelok ke kiri lagi. Nanti dari sini kalian tinggal lurus aja. Gak jauh dari sini pantai tersebut berada. Dan dari jalan ke arah kanan inilah area parkir tersebut berada. Karena di sini hari biasa, jadi untuk masuknya itu free. Kalian hanya perlu membayar parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp10.000, sedangkan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp30.000. Oke, sekarang aku sudah memasuki area pantai ini. Saatnya aku berkeliling untuk melihat seperti apa di pantai ini dan ada apa saja sih di pantai ini. Yuk ikutin terus videonya. Jadi sekarang saya sudah berada di area sisi kiri pantai, dan di area sisi kiri pantai ini ada gazebo-gazebonya tuh. Terus di area sisi kiri pantai sini juga ada penjual makanan, dan di sebelah kanannya juga ada musola. Jadi kalau kalian mau ibadah di situ, misalnya zuhur, kalian mau ibadah, di situ ada musolanya. Dan di sebelah musola juga ada toiletnya ya. Terus di area sisi kiri pantai ini banyak spot foto, atau kalian mau swafoto di area sisi kiri pantai ini banyak juga untuk area menarik kalian untuk selfie atau spot foto. Dan di sana ada pulau, jadi itu tuh pulaunya namanya Pulau Sekepel. Dan nanti saya akan coba ke Pulau Sekepel seperti apa di Pulau Sekepel itu. Dan di area kanan nanti di sana ada penjaga untuk naik ke perahu nyewa, jadi di sana ada penjaganya untuk ke Pulau Sekepel. Oke, ikutin terus videonya yuk. Pantai Blebu.
merupakan salah satu destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan jika berkunjung ke Bakauheni, Lampung Selatan. Dan pantai ini masih dikelola oleh beberapa kelompok sadar wisata Poh Darwis. Alasan mengapa pantai ini wajib dikunjungi, dalam perjalanan kamu dapat menikmati indahnya alam di area sekitar. Kamu akan melihat keindahan laut yang jernih dan pasir putih yang menakjubkan. Kamu juga dapat menikmati aktivitas seperti berenang secara langsung di air laut yang segar. Tentunya pengalaman ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Fasilitas lain yang ada di pantai ini yaitu kano. Kalau kamu mau coba pengalaman yang berbeda, kamu bisa menggunakan jasa sewa perahu untuk mengelilingi Pulau Sekepel dan Pulau Mengkudu. Dan untuk sewa perahu tersebut untuk satu orang sebesar Rp25.000. Kamu akan diajak berkeliling atau mampir di Pulau Sekepel dan juga Pulau Mengkudu. Karena di sini terdapat penjual makanan dan minuman, sekarang aku mau nyobain dulu. Nah, jadi pas sampai di Pantai Lembu, di sini warungnya sebelah sini untuk penjual makanan. Karena baru banget sampai, jadi cobainlah makanan yang ada di sini. Ada bakso, ada es. Tadinya mau pesan es degan, cuman es degannya lagi belum ngambil karena ini jamnya masih jam siang. Masih tarik banget. Ombaknya bener-bener arusnya kenceng banget. Dan ini adalah video yang sempat aku abadikan yang berada di area sisi kiri pantai ini, seperti mulai dari gazebo, penjual makanan, musola, dan toilet. Dan di area sisi kiri pantai ini kalian bisa menemukan spot menarik untuk bersuah foto seperti di ranting pohon dan di gazebo. Terus mulai dari sisi kanan sampai ke sisi kiri pantai ini, aku bisa melihat banyak sekali gazebo-nya tuh. Oke, sekarang aku akan berkeliling menuju ke area sisi kanan pantai ini. Seperti apa? Yuk ikutin terus videonya. Nah, saatnya aku menuju ke area sisi kanan pantai ini. Sebelum lanjut, hey, udah subscribe belum? Kalau belum, jangan lupa subscribe ya Besti, karena subscribe itu gratis. Jadi saat aku berada di area sisi kanan pantai ini, ternyata di sini juga ada toilet, ada musolahnya juga, dan terdapat penjual makanan, dan di sebelahnya adalah area parkir. Dan di area sisi kanan pantai ini juga banyak sekali spot menarik untuk kalian bersuah foto. Eits, karena di pantai ini ada ayunan, jadi aku nyobain sejenak untuk berayunan di pantai ini. Untuk gazebo-nya di sini harganya terbilang relatif standar, mulai dari 15.000 sampai 35.000 rupiah. Kalau tadi saya sudah berkeliling di area pantai ini, sekarang saya mau menuju pulau yang ada di dekat pantai ini. Sekarang saya akan menuju ke Pulau Sekepol. Seperti apa? Yuk ikutin terus videonya. Oke, sekarang saatnya aku menaiki perahu untuk berlayar menuju Pulau Sekepol dan Pulau Mengkudu. Seperti apa? Ikutin terus videonya. Saat aku mau menuju ke pulau ini, ternyata ada wisatawan yang ikut serta untuk menuju pulau. Wah, perjalanannya jadi semakin ramai dan seru. Dari perjalanan menuju
menuju arah pulau dengan perahu ini, aku dapat melihat keindahan air laut yang cukup jernih. Dan dari atas perahu ini, aku pun dapat melihat terumbu-terumbu karang laut. Dan sesampai di pertengahan, air laut mulai terlihat begitu indah dengan warna kebiruan. Dan laut memang sebagai keindahan yang tidak terbatas. Dan keindahan air laut ini dapat memberikan efek yang menenangkan juga menyegarkan jiwa. Perjalanan dari pantai tadi menuju ke pulau ini itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Oh iya, buat kalian yang hendak menyeberangi pulau ini, pastikan kamu menggunakan pelampung ya, agar terhindar dari bahaya saat terjadi hal yang tidak diinginkan atau tiba-tiba ombak sedang pasang. Oke, sekarang aku sudah mulai mendarat di sini. Kalau tadi adalah pantai dan ini adalah pulau, yaitu Pulau Sekepel. Seperti apa? Yuk ikutin terus videonya. Berulang-ulang kali telah ku katakan, Indonesia ini banyak sekali keindahan pesona alamnya. Ya. Sekarang saatnya saya berkeliling untuk mengetahui seperti apa di Pulau Sekepel ini. Yuk ikutin terus videonya ya. Nah, jadi dilihat dari area ini, ternyata Pulau Sekepel ini tadinya adalah tempat rekreasi, namun sekarang tempatnya sudah menjadi terbengkalai. Karena di sini aku melihat terdapat sebuah area yang mana di sini bisa naik ke atas. Bahkan ada tangga, namun tangganya sudah terputus. Dan di atas ini juga areanya sudah berbahaya untuk dinaiki karena besinya yang sudah rapuh. Oke, sekarang aku akan lanjut berjalan di area sisi pulau ini untuk melihat seperti apa dan ada apa saja sih di pulau ini. Saat aku hendak berjalan ke sisi kiri pulau ini, aku sempat terheran karena ternyata di pulau ini ada jalan yang sempat dicor. Dan jalan ini sudah hampir tidak terlihat karena tertutup dengan dedaunan kering yang berjatuhan. Bahkan jalan ini sempat terputus karena terhalang ranting, jadi aku harus melewati area jalan lain. Ternyata di pulau ini ada rute jalan mengelilingi. Yuk ikutin terus videonya. Kalian bisa lihat bahwa ada jalan yang sudah dicor di sini, dan disinilah jalan tersebut yang sempat terputus karena tertutup ranting. Makanya aku harus melewati kembali ke area sisi kiri yang ada di pulau ini. Saat aku menuju pulau ini, air laut benar-benar terlihat sedang surut dan keadaan air laut sedang tidak pasang. Jadi saat kalian hendak menuju ke pulau ini, pastikan untuk tanya kepada petugas pantai bahwa air laut sedang surut dan tidak pasang ya. Nah, ketika aku berjalan di atas bebatuan yang ada di sisi kiri pulau ini, aku menemukan kembali jalan yang sebelumnya sempat terputus. Dari sini, aku melanjutkan kembali berjalan di atas jalan yang sudah sempat dicor. Area jalan yang sudah dicor ini benar-benar hampir menutupi jalan dengan dedaunan kering yang telah jatuh berguguran. Dan saat aku berjalan menelusuri pulau ini, ternyata ada bekas sisa pembakaran. Sepertinya di sini sempat ada yang bermalam. Dan di sini juga terdapat gazebo yang masih terlihat cukup bagus. Saat aku berjalan menuju pulau ini, aku juga menemukan pohon dengan ranting yang menjadi area spot menarik.
Tahu nggak sih kenapa namanya Pulau Sekepel? Pulau Sekepel adalah pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan yang bisa dikelilingi dengan berjalan kaki dalam waktu yang singkat. Sesuai dengan namanya, area pulau ini tidak begitu luas. Jadi Pulau Sekepel berasal dari kata segenggam tangan karena ukurannya yang kecil. Jadi itulah kenapa namanya disebut Pulau Sekepel. Di area Pulau Sekepel ini ternyata banyak juga area spot menarik loh untuk bersuah foto. Sekarang aku sudah berada di dekat ujung belakang yang ada di Pulau Sekepel. Dan di area ini menarik juga untuk aku bersuah foto di sini. Setelah selesai bersuah foto di area tadi, sekarang aku akan lanjut berjalan berkeliling. Nah, ternyata di belakang pulau ini juga ada, ini kayaknya tempat toilet deh tadi. Di sini aku sempat melihat ada seekor hewan yang lewat. Dan ternyata hewan yang aku lihat tadi itu adalah seekor kadal. Nah, ternyata di area ini terlihat ada pemandangan indah disertai air laut yang jernih. Terus di situ ada tangga tuh, naik ke atas. Dan di sini aku menemukan spot menarik untuk bersuah foto. Wow, Masya Allah, keindahan Pulau Sekepel seperti inilah. Kalian bisa lihat pulaunya di area sekitar sini. Bersih dan sangat alami. Dan di sini banyak spot menarik. Pulau Sekepel memiliki pemandangan indah dan air laut jernih yang terdapat bebatuan unik dihiasi pepohonan serta bukit-bukit nan hijau. Waktunya menceburkan kaki ke air laut di pulau ini. Mumpung lagi surut. Demi ngambil spot foto yang oke nih di sini. Di sini. Sekarang saya akan menuju ke atas Pulau Sekepel itu. Seperti apa? Yuk ikutin terus videonya. Saat aku menuju ke atas pulau ini, tangga ini pun sudah hampir tertutupi oleh semak belukar dan dedaunan yang kering. Di sini aku benar-benar memberanikan diri untuk mencapai ke atas pulau ini, karena di atas pulau ini pemandangannya bisa lebih dapat terlihat. Nah, ternyata di atas itu adalah tulisan shelter 6 dan ada apa sih ini? Bisa dibilang ini tempat persinggahan kali ya. Yuk, ikutin terus videonya. Jadi ini tulisannya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun anggaran 2020. Oh, jadi ini terbentuk 2020. Wow. Sekarang saya berada di atas, ada di Pulau Sekepel ini. Kalian bisa lihat indahnya pemandangan. Masya Allah, luar biasa. Keindahan yang ada di Indonesia ini benar-benar. Boleh kali foto. Dari atas sini
terlihat dengan jelas panorama di area ini, serta terdapat rerumputan bak sabana. Dan dari atas Pulau Sekepel ini terlihat dengan jelas pulau yang ada di sebelahnya itu adalah Pulau Mengkudu. Dan di Pulau Mengkudu itu ada pasir timbul, dari situ kita bisa jalan di atas pasirnya. Tapi posisinya harus sedang surut ya. Oke, seperti apa? Ikutin terus videonya. Masya Allah, indahnya pemandangan dari atas Pulau Sekepel ini benar-benar luar biasa. Dan berani banget sih saya menaiki ke atas sini. Ini buat jiwa-jiwa yang adventure banget, yang buat sampai ke pulau ini. Karena pulaunya sepi, terus areanya udah rimbun. Nah, kalau tadi pas sampai itu kan di depan, dan tadi udah keliling ke arah kiri, terus ke atas dan ke belakang. Dan ini adalah sisi kanan pantai ini. Lihat pasirnya masih begitu asli. Terus di situ juga ada gazebo-nya. Lihat. Air lautnya lagi surut. Masya Allah, pasirnya begitu putih dan bersih. Tuh, ada gazebo lagi. Oke, jadi seperti inilah area yang ada di Pulau Sekepel. Sekarang saya akan menuju ke Pulau Mengkudu. Sekarang aku akan menuju kembali ke perahu. Ikutin terus videonya. For your information, untuk menuju Pulau Mengkudu ini dapat diakses dengan dua cara, yaitu melalui jalur darat menggunakan kendaraan atau melalui jalur laut menggunakan perahu. Oke, sekarang saya akan menuju ke Pulau Mengkudu. Seperti apa? Ikutin terus videonya. Saat di perahu menuju perjalanan ke Pulau Mengkudu ini, aku sangat menikmati perjalanan ini hingga aku menceburkan kedua kaki dan memainkan kaki ke air laut ini. Alhamdulillahnya dalam perjalanan, ombak air laut di sini benar-benar tenang dan membuat kami semakin santai di atas perahu ini. Sesekali ombak sempat terlihat, tetapi masih dalam situasi yang aman. Hingga kami pun mendarat dan sampai di Pulau Mengkudu. Saatnya saya turun untuk melihat seperti apa pulau ini dan ada apa saja sih di pulau ini. Jadi untuk lokasinya, Pulau Mengkudu ini masih berada di Desa Totoharjo, masih di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Terus biaya tiket masuk di pulau ini tergolong masih standar. Untuk satu orang dikenakan sebesar Rp10.000. Dan di area Pulau Mengkudu ini terdapat gazebo, penjual makanan, musola, dan toilet. Kalau kalian lewat dari darat, akses parkirnya itu cukup jauh dan kondisi jalannya juga masih curam. Tapi balik lagi, pilihan ada di tangan kalian. Mau melewati jalur darat dengan kendaraan atau jalur laut menggunakan perahu. Jadi pas tadi perahu sampai di area di pulau ini, Pulau Mengkudu ini, inilah ada gazebo-gazebonya, terus ada penjualan dan ini musolanya kalau kalian mau ibadah sini. Dan di sini ada untuk toiletnya tuh.
Untuk gazebo di sisi kiri dan kanan dekat penjual makanan, kalian bisa lihat di sini banyak juga loh gazebo-gazebonya. Oke, karena di sini ada tempat untuk naik ke atas dan bisa spot foto dari sini, jadi saya akan coba untuk naik. Sepertinya saya mulai lelah setelah mengitari Pulau Sekepel. Nah, dari atas ini terlihat dengan begitu jelas pasir timbul tersebut berada dengan air laut begitu tenang yang berada di kiri dan kanannya. Inilah pasir timbul, pesona Pulau Mengkudu di Lampung Selatan yang eksotis. Pasir timbul ini merupakan fenomena alam yang unik, di mana muncul gundukan pasir di tengah-tengah laut, dan kalian dapat melihat hamparan pasir timbul saat air laut sedang surut. Masya Allah, benar-benar keindahan alam yang luar biasa. Dan posisinya saat ini saya ada di tengah-tengah titik pulau ini. Dan ini adalah pasir timbul yang ada di pulau ini. Jadi dari ujung sana sampai ke sana saya bisa jalan menapaki pulau ini melalui pasir ini. Karena pasir timbul ini seperti bak catwalk, jadi aku harus menunjukkan pesona bubu acu. Waktunya aku menuju ke depan untuk melihat sisi area pulau yang ada di sana. Ikutin terus videonya. Dan sekarang saya posisinya berada di shelter 4 yang ada di Pulau Mengkudu. Oke, sekarang saya akan memilih Pulau Mengkudu ini. Dan ternyata di area pulau ini juga terdapat jalan sudah dicor. Nah, masih ada gazebo-nya. Cuma saat ini gazebo-nya udah nggak ada yang rawat lagi. Saya akan menelusuri sampai di mana jalan ini berada. Dan sama sebelumnya, sama persis di Pulau Sekepel tadi, di sini ada jalannya. Karena menariknya di area pulau ini bisa ada jalan seperti ini. Sedangkan di jalan-jalan perkampungan, jalannya masih banyak yang rusak. Di jalan ini juga banyak sekali dedaunan kering yang jatuh berguguran. Dan semakin saya berjalan lebih jauh, jalan ini juga sudah sangat rimbun. Bahkan di depan jalan ini sempat terputus karena tertutup oleh pohon yang tumbang. Namun jalan ini masih mudah dilalui. Kedua kaki saya ini ternyata masih merasa penasaran sampai di mana jalan ini berada, sehingga saya terus berjalan. Oh iya, tahu nggak sih kenapa namanya disebut Pulau Mengkudu? Pulau ini dinamakan Pulau Mengkudu lantaran pada zaman dahulu pulau ini memiliki banyak pohon mengkudu. Dan ternyata pulau ini digadang-gadang mirip dengan tanah lot yang ada di Bali.
Nah, semakin jauh saya melangkah di jalan ini, ternyata di area ini semakin sangat rimbun. Dan tidak jauh dari sini, jalan tersebut akhirnya terputus. Disinilah area jalan tersebut terputus. Sehingga akhirnya saya memutuskan berjalan menuju ke pasir yang ada di sisi kanan pulau ini. Di sini saya masih berjalan untuk melihat seperti apa di ujung pulau ini. Apakah ada hal menarik atau tidak? Dan semakin saya berjalan ke arah ujung pulau ini, jalan tersebut terdapat bebatuan dan sangat rimbun, hampir tidak ada jalan lagi. Karena tadi jalannya terputus, jadi saya lewatnya ke arah pinggir pulau ini. Ternyata sesampai di ujung pulau ini saya tidak menemukan apapun alias zong. Air udah mulai pasang, jadi saya harus kembali ke arah depan tadi. Ya, seperti inilah area sisi belakang yang ada di pulau ini. Karena di sini situasi keadaan air laut sudah mulai pasang dan hari mulai larut, saya pun memutuskan untuk kembali ke pinggir pulau. Sungguh pengalaman yang sangat menantang bagi saya mengitari dua pulau ini dengan sekaligus. Dan ini bisa menjadi momen yang tak akan terlupakan. Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga lautan. Oleh sebab itu, banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Terakhir, ini adalah swafoto yang sempat aku ambil di area sini. Seperti inilah area yang ada di Pulau Mengkudu. Sekian video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman atau ke media sosial kalau video ini bermanfaat. Komen apa aja di bawah, kalau kalian mau komen apa aja, komen aja di bawah. Atau kalau kalian
punya pertanyaan apapun, komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.